Wacana pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke DPRD ataupun dipilih oleh pemerintah pusat kembali muncul di tengah sejumlah catatan kritis pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pilkada dianggap terlalu mahal, namun di sisi lainnya adanya kekhawatiran soal sentralisasi akan kembali muncul jika dilakukan tanpa pemilihan langsung. Jadi mana yang lebih baik dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber dari luar studio. Pertama, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melsias Markus Mekeng, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praetno. Selamat malam, Pak Mekeng dan Mas Adi Pray. Selamat malam, Pak. Mas. Selamat Baik. malam, Malam, Mas Adi. Terima kasih sudah berkenan bergabung dua orang narasumber. Saya langsung ke Pak Mekeng terlebih dahulu. Pak Mekeng, Anda sudah mengatakan di banyak media bahwa setuju sistemnya sama dengan apa yang dilakukan di Orde Baru. Anda menganggap terlalu mahal, terlalu tidak ada aspirasi masyarakat. Begitukah yang kemudian Anda dan fraksi Golkar tangkap begitu, Pak? Ya, ini saya katakan saya tidak mewakili partai, tapi ini pendapat pribadi saya pada saat diwawancara sebagai anggota dari DPR RI dari Golkar, dan saya merasakan bahwa kita sudah hampir 25 tahun melaksanakan pemilihan secara langsung dengan berbagai macam dinamika yang terjadi. Padahal intinya adalah kita ingin pada saat terjadinya perubahan yang tadinya dipilih oleh DPRD, dipilih terus sekarang menjadi dipilih oleh rakyat, yang tadinya kita inginkan adalah kita ingin supaya yang pasti adalah kesejahteraan rakyat bertambah. Tapi saya melihat selama kurun waktu 25 tahun, kebetulan saya sudah 5 periode di DPR RI, saya tidak melihat ada kemajuan yang signifikan akibat daripada pemilihan kepala daerah langsung oleh masyarakat. Yang ada adalah gontok-gontokan di antara masyarakat. Muncullah tim sukses kiri kanan, muncullah permusuhan antar keluarga karena yang satu bela yang si A, yang satu bela si B. Dan pada akhirnya tidak mendapatkan sosok pemimpin yang benar-benar diharapkan bisa membangun daerah tersebut. Memang tidak semuanya, pasti ada juga daerah yang mendapatkan pemimpin yang bagus hasil pilkada langsung itu. Tapi mayoritas tidak demikian. Karena basically apalagi daerah di Indonesia Timur itu APBD-nya itu 80-90% itu masih berasal dari pusat, DAU dan DAK. Oke, Pak Mekeng, berarti maksud Anda adalah soal pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan harapan, mimpi reformasi kita 25 tahun lalu, atau kemudian soal anggarannya yang Anda katakan ya tidak sepenuhnya mandiri, masih dari pusat begitu, Pak? Ya itu dampaknya kan, tadinya kita berharap kalau dipilih langsung, kita mendapatkan pemimpin yang ideal, dia punya visi, punya kreativitas, bagaimana mendapatkan kenaikan PAD sehingga terjadilah perbaikan pertumbuhan ekonomi dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Tapi faktanya tidak demikian. Ini yang saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri di daerah pemilihan saya di NTT. Baik, oke. Saya ke Mas Adi dulu. Jadi Mas Adi, Anda melihatnya seperti apa? Apakah kemudian sistemnya langsung kita ganti atau kemudian evaluasi pelaksanaannya dilakukan terlebih dahulu begitu, Mas Adi? Kalau saya sebenarnya lebih setuju untuk membenahi dari carut-marut dan bolong-bolong yang terkait dengan pilkada sebenarnya. Dalam pilkada itu memang tidak bisa menutup mata, ada yang disebut dengan praktik politik uang, ada pemborosan anggaran, dan pemimpin-pemimpin yang terpilih itu dalam banyak hal memang tidak sesuai dengan ekspektasi yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan rakyat. Itu saya kira tidak bisa dibantah dalam setiap pilkada. Wajar kalau kemudian sebenarnya sejak lama begitu banyak pihak yang berharap supaya pilkada di Indonesia itu untuk dievaluasi dan seterusnya. Cuman kan problemnya adalah apakah untuk menjawab semua compang-camping terkait dengan pilkada itu jawabannya adalah dipilih oleh DPRD ataupun ditunjuk oleh pusat, tentu juga tidak ada jaminan apapun. Karena secara prinsip sebenarnya kalau ini kemudian misalnya dipilih oleh DPRD, kepala-kepala daerah, ini akan mengubah bagaimana pesta yang semula itu menjadi pesta rakyat dan hanya menjadi pesta elit misalnya, terutama pada level DRD. Dan juga tidak ada jaminan apapun kepala-kepala daerah yang dipilih oleh DPRD misalnya
bisa meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan ekspektasi, bisa mengurangi biaya politik dan seterusnya. Oke. Hanya ada perubahan. Kalau politik uang dalam pilkada langsung itu mungkin terjadi pada setiap pemilih di level rakyat, dan kemudian kalau dipilih oleh DPRD bukan tidak mungkin juga politik uang ini akan terjadi pada segelintir DPRD yang memiliki hak sebenarnya untuk menentukan siapa yang terpilih jadi kepala daerah. Oke, Jadi Mas Adi. secara prinsip praktek ini tidak bisa dihilangkan, Mas. Kalau saya lebih setuju pada evaluasi sebenarnya. Oke, Mas Adi, menarik. Anda katakan soal pembenahan terlebih dahulu. Anda katakan tadi soal eh, politik uangnya dibenahi terlebih dahulu. Nah, bagaimana kami publik juga mencerna bahwa ketika memang itu diperbaiki, tapi soal tadi Pak Mekeng katakan PAD-nya harus ditingkatkan, mendapatkan kepala daerah yang bisa memaksimalkan potensi daerahnya itu yang dianggap sekarang belum maksimal. Apakah itu kemudian bisa langsung linear terciptakan begitu, Mas Adi? Iya, saya kira memang perubahan pemilihan kepala daerah secara langsung kemudian misalnya dipilih oleh DPRD, tidak ada jaminan juga bahwa kepala-kepala daerah itu punya kreativitas, Mas. Karena secara prinsip soal kepala daerah yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya inovasi itu bukan soal pemilihannya, tapi sangat tergantung siapa yang maju, siapa yang diusung. Oke. Sejauh ini kalau kita menghitung rata-rata secara umum, calon-calon kepala daerah itu adalah mayoritas yang berasal dari partai politik. Oleh karena itu, berarti ini bicara tentang input soal resource SDM yang dipersiapkan untuk menjadi kepala daerah. Sekalipun ada calon perseorangan, kita tahu tingkat persentasenya juga tidak terlampau signifikan, baik dalam konteks keterpilihannya ataupun pada level kinerja. Bagi saya, kalau untuk mendapatkan bagaimana pendapatan daerah sesuai dengan ekspektasi bisa maksimal, ya tentu memang harus dipilih bahwa yang bertanding itu bukan hanya misalnya jualan rupa, bukan hanya popularitas, tapi memang betul-betul memiliki rekam jejak, dia kompeten, dia memiliki kemampuan, sehingga kalau dia terpilih baik secara langsung ataupun oleh DPRD, dia sangat kompeten sesuai Oke. dengan harapan, daerah sesuai dengan ekspektasinya. Kan itu yang sebenarnya kita inginkan dalam konteks pemilihan apapun itu nantinya pilkada. Oke, baik-baik. Kami dapat poin Anda. Pak Mekeng, saya kembali ke Anda. Jadi kalau tadi disebutkan ada khawatiran kalau hari ini dianggap mahal, politik uang kepada pemilih, nanti jangan-jangan politik uangnya hanya ada di segelintir orang yang kemudian ada di DPRD, ada di pemerintah pusat, ada relasi begitu, Pak Mekeng? Ya, begini. Yang pasti kita tidak menafikan bahwa politik uang ini sudah marak sekali di proses politik kita. Dan ini sudah mewabah sampai ke seluruh penjuru di Nusantara ini. Tadinya di NTT tidak terlalu begitu, tapi 2004 kemarin, 2024 kemarin sangat kelihatan sekali. Lebih sudah mewabah kemana-mana. Yang poin saya adalah lebih gampang memanage, katakanlah untuk satu kabupaten di tempat saya, anggota DPRD-nya 35 orang. Lebih mudah memanage 35 orang dibandingkan 350.000 orang. Atau pemilihnya katakanlah 250.000. Kalau 35 orang kan kalau dia mau main macam-macam, tinggal ditaruh aja aparat penegak hukum jagain satu orang satu ini, mereka nggak bisa main macam-macam. Sekarang kan semua alat digital ini bisa merekam segala perilaku kita. Apakah ini orang mau bermain-main dengan ini? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yang saya lihat akibat maraknya politik uang ini, pemimpin daerah yang terpilih, dia sekarang udah harus mikirin, dia sudah habis puluhan miliar di dalam pemilihan di satu kabupaten. Terus uang yang dia ini kan dia harus pikirin ini bagaimana ngembaliinnya. Oke. Akhirnya dia punya konsentrasi tidak ke situ, tidak lagi ini. Jadi menurut hemat saya, apalagi sekarang lebih mudah, kita mau mencalonkan orang ditanya, "Yuk punya uang nggak?" Punya. Bisa tahan napas nggak sampai akhir, sampai ini? Punya. Biasanya orang itu yang didorong. Oke, Pak Mekeng. Tapi kalau dengan logika demikian, apakah bisa menjamin bahwa ya sirkulasi tadi tidak terulang pada konsep itu? Pada kemudian ya calonnya ke partai politik yang ada di DPRD itu atau kemudian kepada pusat jika nanti memang ditentukan pusat, Pak Mekeng? Ya kan saya katakan tadi, kalau yang ini kan yang merusak ini kan
politik uang. Mhm. Dan sekarang rakyat tambah pintar. Dan harganya, indeksnya semakin lama semakin naik. Oke. Nah, terus apa yang kita harapkan kalau misalnya mendapatkan seorang calon pemimpin sudah mengeluarkan uang begitu banyak, otak dia pasti terganggu. Entah uang pribadi dia sudah hilang semua, entah dia pinjam uang kemana-mana, akhirnya konsentrasi dia membangun daerah tidak ada lagi, energinya sudah habis. Kita kan lihat dengan mata kepala kita sendiri, berapa ratus bupati yang sudah masuk di dalam penjara di KPK itu, berapa puluh gubernur. Ya itu akibat itu. Oke, baik. Tapi kalau kita lokalisir pemilihannya di DPRD, baik di kabupaten maupun di ini cuma puluhan. Ya kita kerahkan aja. Kejaksaan, KPK, polisi, jagain satu orang sini, nggak bisa bergerak. Mereka juga takut Oke, baik. mau melakukan politik. Kami dapat poin Akhirnya Anda, kita Pak Mekeng. mendapatkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Mas Adi, tanggapan Anda seperti apa, Mas Adi? Apakah kemudian instrumen hukumnya sudah bisa kita percaya untuk kemudian mengawasi semua yang ada di daerah ratusan kabupaten kota begitu, Mas Adi? Ya saya kira sebenarnya kalau mau jujur ya terkait dengan politik uang, saya kira di berbagai daerah sudah banyak laporan. Tapi memang secara prinsip tidak bisa tidak ditindaklanjuti misalnya oleh kawan-kawan Bawaslu daerah sebagai sebuah temuan dan itu sebagai sebuah bentuk pelanggaran dalam pilkada. Artinya apa? Kalaupun toh misalnya nanti kepala daerah dipilih oleh DPRD, betul memang ini menyederhanakan persoalan supaya misalnya pelaku-pelakunya itu bisa terdeteksi dan akan mudah untuk melakukan antisipasi. Tapi bagi saya sebenarnya ini hanya mengubah bagaimana sesuatu yang dahulu kala itu menjadi domainnya rakyat hanya menjadi segelintir orang yang disebut dengan DPRD itu. Dulu politik uang kan transaksional antara kandidat dengan para pemilih dan itu jumlahnya cukup banyak. Begitupun sebaliknya kalau dipilih oleh DPRD saya kira para calon juga akan bernegosiasi dengan DPRD yang memiliki otoritas dan untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi kepala daerah. Nah problemnya Mas Bram, kalau nanti misalnya ini menjadi kesepakatan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, kalau setiap anggota dewan harganya mahal, itu kan bisa juga setara dengan jumlah ribuan rakyat. Misalnya jumlah DPRD di sebuah kabupaten 50, untuk menang kan harus 26 orang. Nah kalau satu orang itu misalnya ratusan juta kan jumlahnya juga banyak Mas. Ini yang saya kira tidak semudah yang kita bayangkan karena harga untuk mendapatkan satu. Oke. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan masalah sambungan dengan Mas Adi. Saya ke Pak Mekeng. Pak Mekeng terakhir, jadi artinya untuk internal partai Anda, pembahasannya sudah sejauh apa terkait dengan isu ini begitu Pak Mekeng? Karena seingat saya Desember 2024, ketum Anda Pak Bahlil sempat juga menunjukkan... Halo, Pak Mekeng? Iya, halo, saya dengar. Oke, baik. Jadi ketika 2024 Pak Bahlil pernah mengatakan bahwa juga setuju dengan konsep ini. Apakah kemudian itu sudah dibahas di internal partai Anda, Pak? Ya, kalau secara intensif belum ya, tapi secara pembicaraan tidak formal segala macam mungkin sudah dilakukan. Ini kan semua tinggal tergantung momentum kan, belum tentu momentumnya tepat sekarang. Tapi kalau sebagai wacana sih boleh-boleh saja. Diskusi-diskusi kecil, kelompok-kelompok, itu sih biasa terjadi dalam partai politik. Jadi secara resmi belum ada. Nah saya di wawancara kemarin itu kan saya bilang ini hak saya sebagai anggota DPR menyampaikan pendapat ya sah-sah saja. Tidak mewakili partai. Oke, tapi adakah kemudian rencana ini akan dibahas oleh DPP dan kemudian akan dibahas oleh fraksi Golkar di MPR DPR begitu, Pak Mekeng? Pasti akan dibahas kalau memang isu ini semakin intensif bergulir pasti akan dibahas karena ini kan isu yang sangat seksi dan terjadi perubahan proses di dalam pilkada. Oke, baik. Gitu. Saya ke Mas Adi terakhir. Mas Adi sudah bersambung bersama kami? Ya Mas Bram. Oke, Mas Adi terakhir. Jadi bagaimana juga publik bisa mengawal serta memberikan catatan pada isu ini ketika nanti memang akan terus bergulir begitu Mas Adi? Kalau saya secara prinsip, apakah pilkada itu tetap langsung atau dipilih oleh DPRD, saya kira ini sangat tergantung keputusan elit, terutama elit-elit partai politik. Karena secara prinsip
Ini sangat tergantung dengan regulasi yang nantinya akan berubah secara signifikan. Kalau kita bicara tentang regulasi, tentu ini domainnya kawan-kawan DPR dan pemerintah. Disitulah saya sebutkan kompromi elit, kesepakatan elit akan menjadi penentu apakah pilkada itu seperti yang dahulu kala dipilih langsung atau dikembalikan dipilih oleh DPRD. Di situ kuntinya, Mas. Jadi aspirasi-aspirasi publik seringkali agak sulit untuk mendapatkan tempat dan terkonfirmasi sebagai bagian dari sebuah feedback. Karena kita tahu begitu banyak kebijakan-kebijakan yang ada di DPR selama ini, sekalipun ada aspirasi, sekalipun ada protes, tapi seringkali kawan-kawan DPR, kawan-kawan partai politik dan pemerintah punya argumen dan logika yang berbeda dengan kecenderungan publik secara umum. Oke, kita akan lihat bagaimana isu ini akan bergulir ke depannya. Terima kasih dua orang narasumber, Mas Adi Pray, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, serta Pak Melsias Markus Mekeng, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Mas Adi.